Adapun materi yang saya sampaikan ialah tentang penggolongan tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan juga proses fotosintesis. Yang pertama, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya tumbuh di tempat lembab seperti dinding dan juga bebatuan ataupun tembok. Apa sih ciri tumbuhan lumut? Ciri-ciri tumbuhan lumut yaitu talofita, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Dan juga tumbuhan lumut merupakan suatu pelopor, artinya vegetasi perintis yang tumbuh di satu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Artinya dia mampu tumbuh sebelum tumbuhan lain itu tumbuh di tempat tersebut. Dan juga yang ketiga, tumbuhan ini berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Tumbuhan ini tubuhnya mempunyai dua bentuk, generasi gametofit dan juga generasi sporofit. Yang kedua ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan ini juga biasa disebut pakis-pakisan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal sebagai fern. Nah, bagaimana sih cara hidup habitat tumbuhan paku ini? Yaitu cara hidup dan habitat tumbuhan paku ini, yang pertama itu adalah dengan cara fotosintesis. Namun paku juga bisa tumbuh di habitat manapun, terutama di tempat yang lembab atau hygrofitik, di air atau hidrofit, permukaan batu, tanah, dan terpaku atau epilit di kulit pohon. Nah, apa sih ciri-ciri tumbuhan paku tersebut? Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Dan yang terakhir, tumbuhan paku berukuran sekitar 2 cm sampai dengan 5 cm. Dan materi yang kedua ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar berfungsi untuk menambatkan tumbuhan pada suatu tanah atau media tumbuhnya. Dan yang kedua, fungsi batang yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara. Dan juga 3, daun berfungsi untuk pembuatan makanan, bernafas. 4, bunga. Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Dan untuk materi yang terakhir yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Air tersebut dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan dan akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuahan glukosa. Glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah lagi menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.